Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan umur sendiri. Cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh iya, sebelumnya nama tokoh dan juga tempat sudah disamarkan untuk privasi dan juga keamanan bersama ya teman-teman. Nah, yuk kita mulai ceritanya. Suatu ketika usaha yang dijalani oleh Pak Hanif yaitu usaha ayam potongnya yang dijual di pasar sangat laris manis dan banyak penjualnya. Sehingga kehidupan keluarganya Pak Hanif sehari-harinya tercukupi dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Pak Hanif langsung menghidupi istri dan juga ketiga anaknya. Semua anak-anaknya yaitu laki-laki. Anak pertamanya bernama Bisma yang bersekolah di SMA kelas 1. Anak keduanya berkisar duduk di kelas 2 SMP. Sedangkan anaknya yang terakhir masih duduk di sekolah dasar kelas 4. Setiap paginya Pak Hanif berangkat ke pasar dengan membawa ayam potong untuk dijualnya di pasar. Terkadang istrinya Pak Hanif yaitu Bu Risma membantu Pak Hanif di pasar. Pak Hanif sudah merintis usaha jualan ayamnya sekitar 5 tahun. Selama 5 tahun ini, ayam potong yang dijual Pak Hanif yang sudah banyak pelanggan yang datang untuk membelinya. Waktu itu di pasar penjual ayam potong masih jarang, hanya ada 2 penjual ayam potong saja yaitu Pak Hanif dan salah satu pedagang ayam potong lain. Karena pasar itu juga baru dioperasikan saat itu, jadi masih jarang pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Namun setelah pasar tersebut sekarang sudah dikenal oleh masyarakat terdekat, banyak pembeli yang berkunjung ke pasar itu. Para pedagang yang lain dan yang jualan di situ pun, ya jualannya berbeda-beda. Untuk mencari rezekinya berjualan di pasar tersebut. Dan sekarang pedagang ayam potong semakin banyak, sehingga jualan ayam potongnya Pak Hanif ini akhir-akhir ini berkurang, karena ternyata para pelanggannya membeli ayam potong di tempat lain. Jadi Pak Hanif sedikit sepi pembeli yang datang ke lapak jualannya. Pernah suatu hari dagangan ayam potong Pak Hanif tidak terjual sama sekali di hari tersebut, sehingga ayam potong yang dibawanya ke pasar itu terpaksa harus dibawa pulang kembali. Dan ayam potong yang tidak laku terjual itu diletakkan di dalam freezer yang sudah disediakan oleh Pak Hanif. Ayam potong yang diletakkan di freezer tersebut nantinya bisa dijual kembali esok hari. Sejak dagangan ayam potongnya akhir-akhir ini menjadi sepi, Pak Hanif pusing 7 keliling karena bingung harus mencari modal kemana lagi. Sedangkan uang simpanannya hanya cukup untuk makan sehari-hari yang pas-pasan. Saat malam hari, Pak Hanif dan juga keluarganya sedang makan malam bersama di tempat makan. Ketika melihat isi meja tersebut hanya ada beberapa lauk saja. Terlihat ada ikan asin dan juga nasi saja. Akan tetapi, salah satu anaknya itu protes kepada ibunya, karena lauknya hanya seperti itu saja, tidak seperti dulu yang selalu banyak lauknya. "Bu, lauknya hanya seperti ini, Bu," tanya Fandi. "Sudah, kamu jangan banyak protes, syukuri yang ada. Kalau nggak mau makan terserah kamu," jawab Bu Risma. Lalu Fandi hanya tertunduk karena baru pertama kalinya Fandi dibentak oleh ibunya. "Wah, sudah, kita makan saja apa yang ada," timpal Pak Hanif. Akhirnya mereka semua makan dengan lauk ikan asin yang jumlahnya tidak banyak. Setelah selesai makan, semua anak-anaknya kembali masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk belajar. Sedangkan Pak Hanif dan Bu Risma masih setia duduk di tempat makan sambil bercengkrama. "Bu, usaha ayam potong kita diambang kebangkrutan, Bu. Kalau gini terus-terusan, apalagi harus memutar uang untuk modalnya, tapi Bapak sudah tidak memiliki uang lagi," ucap Pak Hanif.
Yang sabar Pak, mungkin kita sedang diuji dengan keadaan seperti ini. Iya Bu, apa Ibu punya solusi? Bagaimana kalau Bapak meminjam uang ke teman Bapak dulu buat modal? Ucap Bu Risma. Tapi Bu, nanti kalau Bapak tidak bisa balikin uangnya bagaimana? Bapak jangan ngomong seperti itu. Semoga saja bisa Pak. Dan ayam potong laku kembali, jawab Bu Risma. Mendengar saran dari istrinya, Pak Ani pun mengikuti apa yang disarankan Bu Risma tersebut. Keesokan harinya Pak Anip seperti biasanya berjualan ke pasar dengan membawa ayam-ayam yang akan dijualnya. Pak Anip datang lebih awal dari biasanya. Kali ini Pak Anip ditemani dengan istrinya jualan di pasar. Karena Pak Anip ingin menemui temannya, jadi Bu Risma lah yang menjaga lapak jualannya. Bu, Bapak pergi dulu ya. Ibu tidak apa-apa kan? Bapak tinggal? Iya Pak, gak apa-apa kok. Bapak pergi saja sana. Hati-hati ya Pak, ujar Bu Risma. Akhirnya Pak Ani pun pergi dengan mengendarai motornya menuju ke rumah temannya yang ada di desa sebelah. Sinar terik matahari tepat mengenai kepalanya Pak Hanif. Untungnya Pak Hanif menggunakan pelindung kepala yaitu topi yang selalu dipakainya saat berpergian. Dengan perjalanannya sekitar 15 menit, Pak Hanif pun sampai di rumahnya teman Pak Hanif. Assalamualaikum, ucap Pak Hanif. Namun tidak terdengar sahutan dari dalam rumahnya. Pak Hanif pun kemudian mengetuk-ngetuk kembali pintunya. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara jawaban salam dari balik pintu. Waalaikumsalam. Hanif, apa kabar Nip? Baru kelihatan. Tidak baik, no. Jawabnya dengan lesu. Lo kenapa? Sini, masuk dulu, ucap Pak Nino. Akhirnya Pak Hanif pun duduk di ruang tamunya. Mereka saling bercengkrama dan tiba-tiba ada istrinya Pak Nino datang dengan membawakan 2 cangkir minuman. Silakan diminum, ucap istri Pak Nino. Iya, terima kasih. Pak Hanif pun langsung membuka pembicaraan apa maksud kedatangannya ke rumah Pak Nino. Jadi gini no, aku sedang diambang kebangkrutan dan aku bingung harus memutar modalnya, sedangkan uang pun tinggal beberapa saja untuk makan sehari-hari itu pas-pasan. Maksud kedatanganku ke sini, aku mau meminjam uang sama kamu kalau kamu berkenan untuk meminjamkan uang, jawab Pak Hanif. Aku turut prihatin ya dengan apa yang menimpa kamu. Kamu butuh uang berapa? Ya sekitar 10 juta no untuk modal. Ya sudah, sebentar saya ambilkan dulu uangnya, ucap Pak Nino. Pak Nino pun masuk meninggalkan Pak Hanif yang tertunduk sendirian di ruang tamu. Beberapa saat kemudian Pak Nino datang kembali menghampiri Pak Hanif dengan membawa amplop coklat tebal yang digenggam di tangan Pak Nino. Lalu amplop tebal yang berisi uang itu diberikan kepada Pak Hanif. Ini Nip, uangnya kamu pakai saja, gak usah pikirkan untuk kembalikan uang ini, ucap Pak Nino sembari memberikan uang kepada Pak Hanif. Terima kasih Anu, nanti aku pasti akan kembalikan kok. Setelah menerima uang dari Pak Nino, temannya Pak Hanif itu, Pak Hanif pun langsung pulang kembali ke pasar. Memang temannya Pak Hanif itu orangnya hidup berkecukupan dan bisa dibilang kaya raya. Rumahnya saja sangat mewah dan ukurannya yang besar dan luas. Serta seisi perabotan rumahnya saja terlihat harganya mahal, serta di garasi rumahnya terdapat mobil-mobil dan kendaraan lain yang mewah. Jadi Pak Nino tidak keberatan dipinjam uang 10 juta. Karena mungkin menurutnya uang 10 juta itu ya kecil baginya. Pak Nino meskipun sudah kaya raya dan akan tetapi beliau ini tidak sombong dan mau membantu temannya yang kesusahan. Singkat ceritanya Pak Hanif sampai di pasar dan langsung mengambil lapak jualannya yang terlihat Bu Risma sedang duduk menanti pembeli yang datang. Gimana Bu? Sudah ada yang beli? Tanya Pak Hanif. Belum Pak, sepi banget. Yang banyak pembelinya di tempat ayam potong yang lain. Ya sudahlah Bu, mau bagaimana lagi, kita sabar saja, jawab Pak Hanif. Oh iya Pak, gimana? Sudah dapat pinjaman? Sudah Bu, ini udah di kantong Bapak. Alhamdulillah, ucap Bu Risma.
Uang yang dipinjam oleh Pak Anip itu rencananya untuk belanja kembali ayam potong dan untuk bayar hutang yang menunggak saat belanja ayam. Sisanya untuk cadangan makan sehari-hari. Jadi selama ini Pak Anip gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang dan meminjam uang seperti itu terus. Yang mau bagaimana lagi? Keadaannya yang sekarang membuatnya seperti ini. Namun meskipun begitu, Pak Anip selalu sabar dan tabah menghadapi cobaannya ini. Sepulangnya dari pasar, Pak Anip langsung mampir untuk membayar hutang serta belanja ayam. Karena ayam-ayam yang disimpannya minggu lalu sudah banyak yang busuk, entah kenapa, padahal sudah diletakkan di freezer dan mau tidak mau ayam itu dibuangnya dengan cuma-cuma. Dan sore itu Pak Anip dan juga dengan Bu Risma pun mendatangi penjual ayam yang biasanya di tempat Pak Anip belanja. Sesamanya di tempat, Pak Anip langsung membayar hutangnya dan membeli ayam. Kali ini Pak Anip tidak terlalu banyak belanja ayamnya karena takut seperti yang kemarin ayam-ayamnya malah membusuk. Sebagian uangnya sudah digunakan untuk membayar hutang dan mutar modal, sisanya disimpan. Hari berikutnya, Pak Anip jualan di pasar sendirian dan berharap hari ini jualan Pak Anip habis tidak tersisa. Waktu demi waktu, jam demi jam, detik demi detik, Pak Anip menunggu lapak jualannya. Sampai ayam yang tertata di meja lapaknya itu digerubungi lalat-lalat. Pak Anip duduk termenung dengan mata yang mulai sayu karena rasa kantuknya. Tiba-tiba saja beberapa saat kemudian ada seorang ibu-ibu yang datang ke lapak dagangannya. Alhamdulillah, ucap Pak Anip yang kemudian berdiri menyambut ibu pembeli tersebut dengan senyuman ramah. Beli ayamnya Pak, ucapnya. Berapa Bu? 5 kilo Pak, ucapnya. Dengan semangat Pak Anip melayani ibu tersebut dan menimbang ayam pesanan ibu pembeli. Di sela-sela Pak Anip melayani ibu tersebut, Pak Anip bercengkrama dengan ibu itu. Ternyata ibu pembeli tersebut di rumahnya diadakan syukuran dan makanya beli banyak potongan ayam. Singkat ceritanya, hari itu Pak Hanif pulang dengan membawa uang yang tidak seperti hari sebelumnya. Setiap pulang dengan membawa tangan kosong. Assalamualaikum, ucap Pak Hanif. Waalaikumsalam. Sudah pulang Pak? Iya Bu, jawab Pak Hanif singkat. Pak Hanif dan Bu Risma pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Gimana Pak hari ini? Alhamdulillah laku sebagian Bu. Alhamdulillah Pak, ucap Bu Risma dengan senyuman ramah. Buatkan Bapak kopi Bu, ucap Pak Hanif. Bu Risma pun masuk pergi ke dapur untuk membuatkan Pak Hanif kopi. Namun Pak Hanif masih saja melamun karena bingung harus mencari modal kemana lagi. Sedangkan uang yang dipinjam Pak Hanif saja belum dikembalikan kepada Pak Nino. Beberapa saat kemudian Bu Risma pun datang menghampiri Pak Hanif dengan membawakan secangkir kopi dan singkong rebus yang dipetiknya di kebun belakang rumahnya. Bu Risma yang melihat suaminya sedang melamun, Bu Risma langsung menepuk pundak Pak Hanif. Pak, jangan melamun gitu Pak, mikirin apa? Tanya Bu Risma. Sontak Pak Hanif pun terperanjat kaget karena dikagetkan oleh Bu Risma. Ibu, ucap Pak Hanif. Bapak pusing Bu, harus bayar hutangnya Pak Nino sedangkan uangnya saja belum ada. Sabar Pak, jangan terlalu dipikirkan. Nanti Bapak bisa sakit kalau terlalu dipikirkan keras begitu. Pak Hanif pun menghela nafas panjang dan kemudian langsung menyeruput kopi buatan istrinya itu. Dapat singkong dari mana Bu? Itu dari kebun belakang Pak. Oh, anak-anak ada di mana Bu? Sedang main Pak di lapangan, jawab Bu Risma. Singkat ceritanya Pak Hanif datang ke rumahnya Pak Nino untuk membayar hutangnya sebagian uang yang didapat kemarin saat jualan ayam potongnya laku. Hari ini Pak Hanif tidak jualan ayam potong karena tidak ada modal lagi untuk membeli ayam potongnya. Dengan mengendarai motornya, Pak Hanif pergi ke rumahnya Pak Nino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab wanita yang membukakan pintu. Wanita tersebut adalah ART-nya Pak Nino. Pak Ninonya ada Mbak? Tanya Pak Hanif. Ada Pak, silakan masuk dulu, ucapnya. Pak Hanif langsung duduk di ruang tamu sembari memandangi hiasan-hiasan dinding dan perabotannya yang terlihat mewah dengan harga yang mahal. Sedangkan ART-nya pergi ke dalam memanggil Pak Nino. Dan beberapa saat kemudian,
Pak Nino datang menghampiri Pak Hanif. Pak Hanif, ucap Pak Nino. Gimana Pak, ada apa? Tanya Pak Nino. Aku mau bayar hutang Pak, tapi maaf Pak, belum bisa semuanya aku bayar, hanya sebagian saja. Tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan, saya juga tidak memaksa kok, jawab Pak Nino. Kemudian Pak Hanif bercerita dan meminta saran kepada Pak Nino tentang kehidupannya yang diambang kebangkrutan itu. Nok, gimana caranya supaya aku bisa kaya raya seperti kamu? Tanya Pak Hanif. Kamu mau kaya raya? Ya maulah Nok, aku sudah bosan dan pusing dengan hidup yang seperti ini. Kamu tahu gimana caranya? Ujar Pak Hanif. Kalau kamu mau nanti akan aku bantu. Kasih tahu aku bagaimana caranya Nok, cacar Pak Hanif. Dengan jalan pesugihan, kamu akan langsung kaya raya dalam sekejap. Pesugihan? Jadi kamu selama ini melakukan pesugihan itu Nok? Ya, mau bagaimana lagi? Kamu tahu sendiri kan, dulu aku juga hidup pas-pasan dan selalu direndahkan, diremehkan oleh orang lain. Tapi sekarang, ya tidak ada yang berani lagi meremehkan dan menghina dan juga merendahkan keluargaku. Jelas Pak Nino. Tapi kan kalau melakukan pesugihan pasti memerlukan tumbal. Iya itu pasti, jawab Pak Nino singkat. Terus siapa yang ditumbalkan? Pak Hanif penasaran. Sudah, gini saja. Kamu nanti besok datang ke sini dan nanti aku antar ke tempat pesugihan tersebut. Oke baik, kalau begitu aku pulang dulu ya, ucap Pak Hanif. Pak Hanif pun pulang ke rumahnya dengan menggunakan motornya. Sesamanya di rumah, Pak Hanif menceritakan kepada istrinya tentang pesugihan yang disarankan oleh Pak Nino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hanif langsung duduk di ruang tamu dan disusul dengan Bu Risma ikut duduk di samping Pak Hanif. Gimana Pak tadi? Tanya Bu Risma. Jadi gini Bu, tadi Bapak disarankan oleh Pak Nino untuk melakukan pesugihan, katanya kita bisa langsung kaya raya. Ternyata Pak Nino selama ini kaya raya karena sudah melakukan pesugihan Bu. Terus Bapak mau melakukan pesugihan itu? Pesugihan kan selalu memakan tumbal Pak. Ya mau bagaimana lagi Bu, kita sudah terhimpit ekonomi yang sangat sulit, jawabnya. Bu Risma pun hanya mengikuti saja apa yang akan dilakukan oleh suaminya itu. Karena Pak Hanif orang keras kepala, kalau dinasihati jadi percuma saja. Besok Bapak mau pergi ke tempat pesugihan itu bersama dengan Pak Nino Bu. Bapak yakin? Yakin Bu, Ibu doakan saja, kata Pak Hanif. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Hanif datang ke rumah Pak Nino untuk berangkat ke tempat pesugihan. Pak Hanif datang ke rumahnya Pak Nino pagi-pagi sekali, sekitar pukul 7 pagi. Assalamualaikum, ucap Pak Hanif. Waalaikumsalam, jawab Pak Nino. Ternyata Pak Nino juga sudah bersiap-siap, dan mereka pun langsung berangkat saja dengan menggunakan mobilnya Pak Nino. Perjalanan yang ditempuh menuju ke tempat pesugihan tersebut menempuh sekitar 3 jam. Tempatnya pesugihan tersebut berada di pelosok dan berada di kaki gunung. Di perjalanan mereka melewati jalanan yang sangat berliku. Mereka sampai di jalan menuju ke tempat pesugihan tersebut sekitar pukul 10 pagi. Namun sesamanya di jalan raya, tempat tersebut mereka itu harus berjalan kaki, masuk ke dalam hutan, dan mobilnya ditinggal di jalan raya. Akhirnya Pak Hanif dan juga Pak Nino pun turun dan meninggalkan mobilnya di samping jalan. Di samping jalan tersebut juga ada warga yang menjaganya jadi aman, karena tempat pesugihan tersebut banyak orang yang berdatangan. Terlihat mobil dan motor yang terparkir di samping jalan tersebut. Pak Hanif dan juga Pak Nino berjalan menyusuri jalan setapak yang banyak rumput liarnya. Karena suasana masih pagi, jadi jalanan setapak tengah hutan yang dilaluinya itu masih terlihat terang dan tidak terlalu mencekam. Dengan terus berjalan, terkadang mereka bertemu dengan hewan liar yang ada di dalam hutan. Dengan langkah demi langkah, mereka menyusuri jalanan setapak. Perjalanan menuju ke rumahnya Mbah Ratno itu cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan yang harus ditempuh keduanya. Karena lelah, mereka terhenti sejenak untuk minum,
Untungnya mereka sudah membawa bekal minum. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar untuk beristirahat, sembari melihat suasana di dalam hutan tersebut dengan suara sautan kicauan burung dan suara jangkrik serta katak saling bersahutan. Sekitar 10 menit mereka beristirahat, Pak Anip dan juga Pak Nino pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke tempatnya Mbak Ratno. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Mbak Ratno. Terlihat di depan rumahnya sudah banyak orang yang duduk mengantri giliran dipanggil. Pak Anip dan juga Pak Nino pun duduk mengantri di depan rumahnya menunggu gilirannya dipanggil. Pak Anip dan juga Pak Nino mengobrol dengan orang-orang yang menunggu giliran dan mereka saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Dan semuanya sama yang dialami tentang masalah kehidupannya dengan terhimpitnya ekonomi dan juga ingin menjadi kaya raya dengan cara yang singkat. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya Pak Anip dan juga Pak Nino pun dipanggil untuk masuk. Masuklah mereka ke dalam dan bertemu dengan Mbak Ratno dengan menggunakan baju jaring, adat Jawa dan belangkon yang ada di atas kepalanya. Saat masuk ke dalam ruangan tersebut, Pak Anip merasa merinding karena beliau baru pertama kalinya untuk masuk ke dalam dunia seperti ini. Di dalam rumahnya ini berbau anyir seperti darah ayam yang dijualnya di pasar. Serta interior rumahnya itu semuanya berwarna hitam dan banyak juga sesajen yang tertata di atas meja sebagai ritualnya, serta banyak sekali kemenyan. Singkat ceritanya, Pak Anip dan juga Pak Nino langsung menceritakan tentang kedatangannya ke situ. Jadi gini, Mbah, ini teman saya mau melakukan pesugihan. Ya, saya sudah tahu, ucapnya. Lalu Mbak Ratno mengatakan kepada Pak Anip soal keyakinannya untuk melakukan ritual tersebut. Apa kamu sudah yakin? Tanya Mbak Ratno. Saya sudah yakin, Mbah, sangat yakin, jawab Pak Anip. Kalau begitu saya akan menjelaskan semuanya. Nanti kamu harus melakukan puasa muti selama 7 hari jika kamu benar-benar yakin untuk melakukan pesugihan ini. Dan kamu nanti datang lagi saat malam Jumat untuk melakukan ritual selama 3 hari 3 malam. Puasa muti itu bagaimana, Mbak, maksudnya? Puasa muti yaitu kamu tidak boleh makan dan minum. Saat berbuka kamu hanya boleh minum air putih saja dan makan nasi putih saja. Tidak boleh melakukan makan yang memiliki rasa-rasa, jawab Mbak Ratno. Oh begitu, Mbah. Baik, nanti akan saya lakukan, Mbah. Akhirnya Pak Anip dan Pak Nino pun pulang ke rumahnya. Dan minggu depan Pak Anip akan datang kembali ke tempat Mbah Ratno lagi. Pak Anip dan juga Pak Nino pun pulang ke rumahnya dan harus melewati hutan terlebih dahulu, seperti saat mereka awal berangkat menuju ke rumahnya Mbah Ratno. Hari sudah semakin sore, mereka berdua pun langsung bergegas mempercepat langkahnya supaya tidak terlalu gelap di jalan hutan nantinya. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Pak Anip dan juga Nino menuju ke mobil yang terparkir di depan hutan. Beberapa saat kemudian, Pak Anip dan juga Pak Nino akhirnya sampai juga di depan hutan, dan mereka pergi langsung pulang ke rumahnya. Pak Anip dan Pak Nino merasa kalau perutnya itu keroncongan. Akhirnya mereka mampir terlebih dahulu ke salah satu warung makan yang ada di pinggir jalan untuk makan. Karena selama tadi siang mereka belum makan, mereka memesan 2 porsi nasi dan es teh. Beberapa saat kemudian nasi pesanan mereka pun datang dan mereka berdua langsung menyantapnya dengan lahap karena lapar. Setelah selesai makan, mereka langsung bergegas untuk pulang. Singkat ceritanya, Pak Anip dan juga Pak Nino sampai di rumah. Pak Anip kembali ke rumahnya dengan menggunakan motornya yang dititipkan di rumah Pak Nino. Sesamanya di rumah, Pak Anip menceritakan semuanya kepada istrinya. Gimana Pak tadi? Tanya Bu Risma penasaran. Katanya Bapak harus datang lagi nanti seminggu lagi, Bu. Bapak harus melakukan puasa muti terlebih dahulu selama 7 hari, ucap Pak Anip. Keesokan harinya Pak Anip pun melakukan puasa muti di hari pertamanya. Dan Pak Anip masih saja membuka lapak dagangannya, namun tetap saja malah sepi. Dan tidak ada orang yang datang sama sekali membeli ayam potongnya.
Beberapa hari kemudian, Pak Hanif sudah berhasil melakukan puasa muti, dan hari Kamis itu, paginya Pak Hanif datang ke Pak Nino kembali ke tempat rumahnya Mbak Ratno. Seperti biasanya, Pak Hanif dan Pak Nino berangkat pagi sekitar pukul 7 dengan menggunakan mobilnya Pak Nino, dan untungnya Pak Nino mau mengantarkan Pak Hanif menuju ke tempatnya Mbak Ratno. Saat sedang di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobilnya Pak Nino bannya bocor. Akhirnya Pak Nino minggir terlebih dahulu ke pinggir jalan raya, dan untungnya Pak Nino sudah membawa ban serep cadangan. Pak Nino langsung mengganti ban mobilnya dengan dibantu oleh Pak Hanif. Beberapa saat kemudian, akhirnya ban mobilnya sudah kembali terpasang, dan mereka berdua pun langsung melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah Mbak Ratno. Mereka sedikit terlambat sampai di rumahnya Mbak Ratno karena kendala ban mobilnya yang bocor tadi. Sekitar pukul 11 siang akhirnya mereka sampai juga di tempat Mbak Ratno. Seperti biasa, Pak Hanif dan juga Pak Nino harus berjalan kaki menuju ke rumahnya Mbak Ratno. Panas terik matahari berada tepat di atas kepalanya, membuat kepalanya terasa cenut-cenut. Pak Hanif dan juga Pak Nino pun berjalan dengan langkah yang dipercepat karena sangat panas sekali, dan ingin cepat-cepat sampai di tempat Mbak Ratno. Singkat ceritanya, Pak Hanif dan juga Pak Nino pun akhirnya sampai di rumahnya Mbak Ratno tepat pukul 1 siang. Terlihat depan rumahnya Mbak Ratno banyak orang yang menunggu giliran dipanggil seperti biasanya. Pak Hanif dan juga Pak Nino pun duduk sembari menyalakan batang rokoknya. Mereka berdua saling bercerita dengan orang yang menunggu juga di depan rumahnya Mbak Ratno. Setelah beberapa orang sudah pergi dari rumahnya Mbak Ratno, sekarang gilirannya Pak Hanif dan Pak Nino untuk masuk ke dalam rumahnya Mbak Ratno. Pak Hanif duduk berhadapan dengan Mbak Ratno. Begitu juga dengan Pak Nino yang duduk di sampingnya Pak Hanif. "Gimana, apa kamu sudah siap untuk melakukan ritual?" "Siap, Mbah," jawab Pak Hanif dengan tegas. "Kamu sudah melakukan puasa muti selama 7 hari berturut-turut tanpa henti?" "Sudah, Mbah." "Ya sudah, kalau begitu nanti malam kamu harus melakukan ritual di bawah pohon besar. Nanti kamu akan saya antar dan temanmu biar tidur di sini. Karena kamu harus melakukan ritual itu selama 3 hari 3 malam, jelas Mbak Ratno." Pak Hanif pun kemudian mengangguk pertanda mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Ratno. "Kamu juga harus menyiapkan sebuah ruangan di rumah kamu sendiri sebagai ritualnya setiap malam Jumat." "Iya, Mbah, baik, Mbah." Karena menunggu malam hari, Pak Hanif dan Pak Nino pun tidur terlebih dahulu di rumahnya Mbak Ratno untuk nanti malam Pak Hanif bertapa atau bersemedi. Singkat ceritanya, malam harinya Pak Hanif dan juga Mbak Ratno pergi ke tempat pohon besar dan diantar oleh Mbak Ratno, sedangkan Pak Nino menunggu Pak Hanif dan beristirahat di rumahnya Mbak Ratno. Dengan kegelapan malam yang mencekam, Pak Hanif berjalan bersama dengan Mbak Ratno. Suasana dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya Pak Hanif. Pak Hanif pun memakai jaketnya untuk mengusir rasa dingin yang merasuk ke dalam tubuhnya. Dengan terus berjalan, Pak Hanif berjalan di belakangnya Mbak Ratno. Tiba-tiba saja Pak Hanif mendengar ada suara harimau yang mengaum dari balik pohon yang ada di sampingnya. "Jangan hiraukan, kita jalan saja. Pokoknya kalau ada siapapun jangan hiraukan." "Iya, Mbah." Seketika tubuhnya Pak Hanif merinding, bulu kuduknya yang ada di tubuhnya itu pun benar-benar berdiri semua. Dan tiba-tiba saja Pak Hanif mendengar langkah kaki dari belakang tubuhnya. Sontak Pak Hanif pun terperanjat dan ketakutan. Akan tetapi Pak Hanif harus tetap jalan tanpa menghiraukan suara-suara yang diperintah oleh Mbak Ratno. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Hanif dan juga Mbak Ratno sampai juga di tempat bawah pohon besar. Di bawah pohon besar tersebut sangat gelap tanpa penerangan apapun, dan di bawah pohon tersebut terdapat batu besar dan luas yang nantinya akan dilakukan Pak Hanif untuk bersemedi. "Kamu duduk bersila di atas batu itu, dan ini mantra untuk nanti kamu baca selama 3 hari 3 malam tanpa henti," ucap Mbak Ratno sembari memberikan secari kertas yang bertuliskan mantra. "Iya baik, Pak. Oh ya,
Nanti kalau ada suara ataupun gangguan macam-macam, jangan hiraukan dan tetap fokus saja membaca mantranya. Jelas Mbak Ratno. Pak Andi pun kemudian mengangguk mengerti. Lalu Mbak Ratno berpamitan pulang untuk meninggalkan Pak Hanif sendirian di tengah hutan di bawah pohon besar dengan kegelapan. Pak Hanif pun langsung duduk bersila untuk bersemedi dan merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh Mbak Ratno. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya dan terdengar suara-suara hewan yang ada di dalam hutan tersebut, membuat suasananya sangat mencekam. Pak Hanif tetap fokus dan khusyuk merapalkan mantranya, dan tiba-tiba bulu kutungnya Pak Hanif berdiri kembali. Pak Hanif merasa kalau di belakang tubuhnya ada sosok yang berdiri. Namun Pak Hanif tidak menengok ke arah belakang karena dia ingat pesan dari Mbak Ratno. Sosok itu tertawa lirih dan terdengar jelas di telinga Pak Hanif. Beberapa saat kemudian sosok tersebut menghilang dan digantikan dengan sosok genderuwo yang berdiri di belakang tubuhnya, membuat di bawah pohon besar itu semakin gelap karena tertutup oleh tubuhnya sosok genderuwo itu. Singkat ceritanya, malam pertama Pak Hanif lancar membacakan mantranya dan pagi itu dia dapat menghirup udara segar di dalam hutan. Akan tetapi meskipun begitu Pak Hanif masih saja tetap fokus untuk merapalkan mantranya. Sampai di hari kedua Pak Hanif masih berlanjut merapalkan mantranya. Siang itu saat Pak Hanif sedang merapalkan mantranya, dia mendengar ada suara wanita yang menyinden. Pak Hanif tahu kalau itu bukan manusia melainkan sosok yang ada di dalam hutan tersebut. Suara itu terdengar sangat jelas membuat Pak Hanif merinding ketakutan, akan tetapi Pak Hanif masih tetap fokus merapalkan mantranya. Dan tiba-tiba suara itu berganti menjadi suara sosok harimau yang mengaum dengan keras. Siang berganti menjadi malam, Pak Hanif masih tetap fokus merapalkan mantranya tanpa henti. Malam harinya Pak Hanif mendengar ada suara langkah kaki yang digesek-gesekkan pada rumput. Suara itu sama seperti apa yang saat Pak Hanif dengar saat menuju ke bawah pohon besar. Pak Hanif masih tetap fokus dan merapalkan mantranya. Malam ketiga pun tiba, Pak Hanif semakin bersemangat untuk membaca mantranya di kertas yang sudah sedikit lecek karena digenggamannya selama 3 hari. Pak Hanif di malam terakhir ini mendapat gangguan yang lebih menyeramkan lagi dari hari-hari sebelumnya. Malam itu Pak Hanif mendengar ada suara gamelan yang dimainkan dengan kencangnya. Dan Pak Hanif mendengar ada suara lain, yaitu suara wanita yang bersenandung diiringi dengan gamelan tersebut, membuat Pak Hanif sangat ketakutan. Namun saat di tengah malam itu, tiba-tiba saja angin datang dengan sangat kencangnya, membuat tubuhnya Pak Hanif merasakan dingin dan tubuhnya merinding. Saat angin itu menghilang, tiba-tiba Pak Hanif melihat ada sosok perempuan berdiri berada di hadapannya. Sosok perempuan itu terlihat sangat cantik dengan menggunakan baju kebaya berbayat dan sanggul yang ada di kepalanya. Sosok itu ternyata Nyi Ratu penunggu pohon besar tersebut. Lalu Pak Hanif menghentikan merapalkan mantranya. "Kamu mau mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat?" tanya Nyi Ratu. "Iya Nyi, saya akan memberikan kekayaan yang berlimpah untukmu, akan tetapi ada syaratnya," ucap Nyi Ratu. "Apa Nyi syaratnya? Apakah kamu siap kalau umurmu sendiri yang akan dijadikan tumbal?" Seketika Pak Hanif berpikir sejenak tentang syaratnya itu. Akan tetapi kalau Pak Hanif tidak menerima syarat itu, Pak Hanif tidak bisa menjadi kaya raya dan Pak Hanif akan pusing lagi dengan kehidupannya yang terhimpit ekonomi. Akhirnya dengan tegas Pak Hanif menjawab pertanyaan dari Nyi Ratu tersebut. "Baik, saya siap Nyi." "Baik kalau begitu, pergilah dan kembali ke rumah." Setelah mengucapkan dan telah melakukan persetujuan tersebut, tiba-tiba sosok Nyi Ratu itu pergi begitu saja, menghilang entah kemana. Akhirnya Pak Hanif pulang. Namun perutnya Pak Hanif itu terasa sangat lapar karena sudah 3 hari Pak Hanif tidak makan dan tidak minum sama sekali. Kebetulan di tengah perjalanan Pak Hanif melihat ada pohon rambutan di tengah hutan. Untuk menunda rasa lapar dan dahaganya,
Akhirnya Pak Anip memetik pohon rambutan tersebut. Karena kalau Pak Anip tidak makan buah rambutan tersebut, ia pasti akan terasa lemas dan tidak akan kuat jika harus berjalan menuju ke tempatnya Mbak Ratno. Pak Anip pun terus berjalan menuju ke rumah Mbak Ratno. Pak Anip pun terus berjalan menuju ke rumahnya Mbak Ratno setelah selesai makan buah rambutan itu. Singkat ceritanya, akhirnya Pak Anip sampai juga di rumahnya Mbak Ratno, dan di sana terlihat Pak Nino sedang bercengkrama dengan Mbak Ratno. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mbak Ratno dan Pak Nino. Lalu Pak Anip duduk di sampingnya Pak Nino, dan ternyata Pak Anip sudah disediakan makan oleh Mbak Ratno. "Makan dulu, kamu pasti lapar dan lelah," ucapnya. Akhirnya tanpa sungkan dan tanpa ragu, Pak Anip pun langsung memakan nasi yang sudah disiapkan oleh Mbak Ratno. Di sela-sela Pak Anip sedang makan, Mbak Ratno menanyakan bagaimana ritualnya kepada Pak Anip. "Bagaimana, apakah kamu berhasil?" tanya Mbak Ratno. "Iya Mbak, berhasil," jawab Pak Anip. "Kalau begitu setelah ini kamu pulang dan siapkan sebuah ruangan yang kosong dan jangan ada siapapun orang yang masuk kecuali kamu." "Siap Mbah," jawab Pak Hanif. "Ini kertas yang berisikan mantra untuk nanti kamu lakukan ritual di dalam kamar kosong tersebut, dan lakukan setiap malam Jumat." "Lalu sesajennya apalagi Mbah?" tanya Pak Hanif. "Sesajen yang harus kamu siapkan berupa kembang 7 rupa, kemenyan, dan buah-buahan serta jajanan pasar tradisional." "Baik Mbah, saya mengerti," ucap Pak Hanif. Setelah semuanya paham, Pak Anip dan juga Pak Nino pun pulang ke rumahnya. Sebelum itu, mereka harus melewati hutan lagi seperti biasanya menuju ke mobil. Saat di tengah perjalanan, mereka sambil mengobrol agar rasa lelahnya tidak terasa. Singkat ceritanya, Pak Anip dan juga Pak Nino pun pulang dengan menggunakan mobilnya Pak Nino. Sesamanya di rumah, Pak Anip sangat berterima kasih kepada Pak Nino karena sudah membantu dan menemaninya. Pak Anip pun berjanji kepada Pak Nino kalau nanti beliau sudah mendapatkan banyak uang, Pak Anip akan membayar hutangnya dan akan memberikan uang karena Pak Nino sudah membantunya hitung-hitung sebagai balas budi. Sesamanya di rumah, Pak Anip langsung menyiapkan kamar khusus untuk dilakukannya ritual. Di dalam rumahnya Pak Anip terdapat 3 kamar, dan kebetulan satu kamar itu terbengkalai atau kosong, karena ketiga anaknya itu tidur di kamar yang sama dengan 2 kasur, karena bentuk ranjangnya itu bertingkat. Pak Anip membersihkan ruangan yang terbengkalai itu untuk dijadikan tempat ritual, dan Bu Risma juga ikut membantu membersihkan ruangan tersebut. Pak Anip menceritakan semuanya kepada Bu Risma, dan Bu Risma pun mengerti dan juga paham dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hanif. Pak Hanif dan Bu Risma pun saling bergotong royong membersihkan ruangan itu. Ternyata ruangan yang terbengkalai itu banyak sekali debu-debu yang menempel di dinding dan juga sarang laba-laba. Setelah ruangan tersebut sudah bersih kembali seperti semula, Pak Hanif menyiapkan beberapa sesajen untuk dilakukannya ritual nanti malam. Singkat ceritanya, karena kebetulan nanti malam ini malam Jumat, jadi Pak Hanif dan juga Bu Risma sibuk mencari sesajen. Pak Hanif dan juga Bu Risma pergi ke pasar untuk mencari sesajen seperti kembang 7 rupa, kemenyan, dan jajanan tradisional serta buah-buahan. Malam itu pun Pak Hanif langsung melakukan ritualnya dengan membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Mbak Ratno pada saat Pak Hanif mau pulang ke rumah. Pak Hanif tidur lebih awal karena nanti malam beliau harus melakukan ritualnya. Pak Hanif juga tidak lupa untuk menyalakan alarmnya supaya nanti terbangun untuk melakukan ritual. Sekitar pukul 12 malam, Pak Hanif pun terbangun dan juga dia langsung masuk ke dalam kamar rahasianya itu. Pak Hanif kemudian langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Lalu Pak Hanif duduk di hadapan meja yang sudah tertata beberapa sesajen. Pak Hanif langsung merapalkan mantranya, dan saat Pak Hanif merapalkan mantranya, tiba-tiba saja ada sosok wanita cantik yaitu Nyi Ratu yang datang ke dalam ruangan ritualnya itu.
Sontak Wani pun terkejut dan melihat ada sosok wanita tersebut. Nyi Ratu membawa beberapa uang yang jumlahnya sangat banyak sekali dan beberapa emas yang ukurannya juga berat. Lalu uang yang ada di dalam kantong dan beberapa emas diberikan langsung kepada Pak Hanif. Ambillah ini, uang dan emas sebagai ritual awal yang sudah kamu lakukan. Terima kasih Nyai, terima kasih banyak, ucap Pak Hanif. Seketika sosok Nyi Ratu itu pergi menghilang entah kemana. Setelah selesai menerima uang yang diberikan oleh Nyi Ratu, Pak Hanif menghentikan ritualnya dan kembali ke kamarnya dan menyimpan uang yang jumlahnya banyak itu di dalam lemari kamarnya. Tiba-tiba saja istrinya terbangun dan melihat barang yang dibawa oleh Pak Hanif. Ada apa itu Pak? Itu apa Pak? Sini Bu, lihat Bu. Bu Risma pun terbangun dari tidurnya dan melihat isi kantong yang dibawa oleh Pak Hanif. Wah, banyak banget Pak. Ibu baru pertama kalinya Pak melihat uang yang banyak seperti ini Pak. Sama Bu, Bapak juga sama baru lihat juga. Kita simpan saja di dalam lemari ini ya Bu. Iya Pak, jawab Bu Risma. Singkat ceritanya beberapa bulan kemudian, sekarang kehidupannya Pak Hanif dan juga Bu Risma pun semakin membaik dari sebelumnya. Pak Hanif sekarang dagang ayam potongnya laris kembali seperti dulu dan para pelanggan yang dulu berdatangan. Bahkan sekarang Bu Risma sudah memakai banyak perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Pak Hanif semakin kaya raya. Dia bisa membeli apapun yang dia mau. Dan sekarang Pak Hanif tidak pusing lagi memikirkan hutang karena semuanya sudah terlunasi. Termasuk hutangnya kepada Pak Nino sudah Pak Hanif kembalikan. Dan Pak Hanif juga memberikan imbalan kepada Pak Nino karena telah membantunya. Pak Hanif sekarang hidup dengan bergelimang harta dan tanpa kekurangan apapun. Rumahnya yang dulu sekarang sudah menjadi rumah yang bertingkat dan semua barang-barang perabotan yang ada di dalam rumahnya itu terlihat sangat mewah dan harganya mahal-mahal semua. Apalagi pakaian yang dikenakan oleh Bu Risma, Pak Hanif dan anak-anaknya itu adalah pakaian yang bermerek branded. Rumahnya sangat besar dan megah. Sekarang Pak Hanif memiliki garasi sendiri untuk meletakkan mobilnya dan kendaraan lainnya yang dipunyanya. Sekarang juga anaknya Pak Hanif yang pertama yaitu Bisma, dia diberikan sebuah motor sport untuk dibawa ke sekolah. Setiap harinya anak-anaknya Pak Hanif selalu makan yang enak-enak, tidak seperti dulu lagi. Sekarang anak-anaknya tumbuh sehat dan terlihat lumayan gemuk. Kehidupannya langsung berubah 180 derajat dengan kehidupannya yang dulu. Pak Hanif juga sekarang sudah tidak lagi dihina oleh para tetangganya yang dulu selalu menghina keluarga Pak Hanif. Tapi itu semua tidak akan bertahan lama. Pak Hanif sekarang memiliki cabang lapak dagangan ayam potongnya di berbagai pasar dan memiliki banyak karyawan. Pak Hanif juga sekarang sudah memiliki peternakan ayam sendiri untuk nantinya dijual. Dan semua cabang ayam potongnya itu pun selalu ramai dengan pembeli. Semua kekayaannya tidak akan bertahan lama karena Pak Hanif telah melakukan perjanjian dengan Nyi Ratu dan sosok jin. Karena sosok Nyi Ratu itu memberikan waktu, umurnya selama 3 tahun saja. Suatu ketika Pak Hanif sedang pergi entah kemana ke suatu tempat dengan mengemudikan mobilnya sendirian. Saat sedang mengemudikan mobilnya, Pak Hanif tidak melihat kalau di depannya ada sebuah truk yang berhenti di pinggir jalan. Pak Hanif hilang kendali dan sampai akhirnya Pak Hanif menabrak sebuah truk tersebut yang ada di pinggir jalan. Bu Risma mendapat kabar dari kepolisian kalau jenazah Pak Hanif sudah dibawa ke rumah sakit. Halo, selamat siang Bu. Apa benar ini dengan istrinya Pak Hanif? Tanya Pak polisi. Iya benar Pak, saya istrinya. Ada apa ya Pak? Tanyanya. Saya mau mengabarkan kalau suami ibu telah mengalami kecelakaan mobil dan jenazahnya sekarang berada di rumah sakit, ucap Pak polisi. Sontak Bu Risma terkejut dan tidak bisa lagi berkata-kata. Tubuhnya Bu Risma terasa lemas dan hampir pingsan. Untung saja ada Bisma yang datang menangkap ibunya. Singkat ceritanya, jenazah Pak Hanif pun dibawa pulang dengan menggunakan mobil ambulan. Saat sampai di rumah jenazahnya, Pak Hanif dibuka dan terlihat wajahnya hancur, akan tetapi lehernya seperti ayam yang telah disembelih.
Kepalanya terkilir ke belakang dan juga tangannya patah, semuanya tubuhnya remuk, membuat Bu Risma dan anak-anaknya menangis sejadi-jadinya saat melihat Pak Anip meninggal mengenaskan seperti itu. Ternyata umurnya Pak Anip hanya bertahan 3 tahun saja sesuai dengan perjanjiannya itu. Dan sekarang usaha ayam potongnya kembali seperti dulu lagi diambang kebangkrutan. Namun karena Bisma baru saja lulus SMA, dia mencari kerja untuk membantu ibunya, dan Bisma memberikan sebagian gajinya untuk ibunya, dan uang itu Bu Risma gunakan sebagai modal usaha ayam potong kembali. Namun sekarang Bu Risma kembali lagi ke rumahnya yang dulu dan hidup seperti dulu lagi. Sedangkan uang-uang yang diberikan oleh Nyi Ratu itu menghilang dengan sendirinya. Rumah yang bertingkat itu pun ditinggalkan begitu saja dan sekarang terbengkalai dan menjadi angker. Setiap malam, Bu Risma mendengar suara yang dia kenali, yaitu suara suaminya. Saat tengah malam, saat Bu Risma sedang tertidur, dia mencium bau bangkai dan bau anyir serta di hadapan samping tidurnya itu, Bu Risma, dia merasakan ada nafas yang terasa lumayan berat sekali. Saat Bu Risma mencoba membuka matanya, ternyata itu adalah sosok pocong. Sosok pocong itu adalah sosok Pak Anip, suaminya Bu Risma. Sontak Bu Risma terperanjat saat melihatnya. Sosok pocong itu mengatakan, "Risma, tolongin saya," ucapnya. Dan beberapa saat pocong itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Sosok pocong dengan wajah suaminya itu terus menghantui Bu Risma, membuat Bu Risma tidak tenang. Maka dari itu, Bu Risma ini meminta bantuan kepada Pak Kiai untuk meminta tolong sebenarnya apa yang terjadi dengan suaminya. Pak Kiai pun datang ke rumahnya Bu Risma. Sosok pocong itu berdiri di ambang pintu rumahnya saat Pak Kiai sedang merapalkan doa-doanya. Pak Kiai pun bertanya kepada Bu Risma, "Maaf Bu, apa dulu suami ibu telah melakukan pesugihan?" tanya Pak Kiai. Tanpa ragu, Bu Risma pun menceritakan semuanya kepada Pak Kiai tentang apa yang dilakukan Hanif dulu. "Iya Pak, suami saya melakukan pesugihan itu karena terimbit ekonomi dan tidak tahu harus bagaimana lagi Pak. Jadi beliau mengambil jalan pesugihan yang sangat singkat itu." "Astagfirullah," ucap Pak Kiai dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun mau bagaimana lagi, ini semua sudah terjadi. Jadi gini Bu, almarhum suami ibu ini arwahnya tidak tenang karena beliau sendiri yang membuat perjanjian dengan jin untuk menubalkan umurnya sendiri, jelas Pak Kiai. "Ya Allah, saya selama ini tidak mengetahui hal itu Pak Kiai. Lalu bagaimana caranya supaya suami saya tenang kembali di alamnya sana Pak Kiai? Saya tidak mau diganggu terus Pak Kiai." Sosok suami ibu ini hanya ingin ibu memaafkan dia. "Silakan ibu ngomong langsung dengannya, akan saya temani," ucap Pak Kiai. Bu Risma berjalan menuju ambang pintu untuk mengatakan kepada sosok pocong berwajah suaminya itu, "Pak, Bapak sudah ibu maafkan. Tolong Bapak pergi kembali ke alam Bapak yang tenang di sana," ucap Bu Risma. Sosok Pak Anip itu pun langsung tersenyum kepada Bu Risma dan seketika langsung menghilang dengan meninggalkan kepulan asap. Sejak saat itu, sosok pocong wajah Pak Anip itu sudah tidak mengganggu Ibu Risma lagi. Semoga kita bisa ambil hikmahnya bahwa jangan pernah bersekutu dengan jin ataupun makhluk lainnya, dan jangan pernah terjerumus ke dalam dunia seperti itu. Terhibitnya ekonomi yang sangat susah pun jangan sampai mengambil jalan pintas yang dibenci oleh Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa tetap like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.